Siapa yang ingat ayat hafal minggu lalu? Saya! Oke, kalau gitu kita ulangin bareng-bareng ya. Yes, kita ucapin sama-sama ya. Yes. Siap? 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yeay! Adik kita semua luar biasa ya. Luar biasa adik-adik. Yes, amin. Oke adik-adik siap memuji dan menyembah Tuhan? Siap. Yes, oke. Oke, ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Yes. Tuhan, apabila sebentar kami ingin memuji dan menyembah Engkau, biar kiranya Engkau bertata dalam puji-pujian kami Tuhan. Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan setiap anak-anak yang bersiap berkata, Amin. Yes. Kak, ayo kita mulai yuk. Ayo kita mulai. Yuk, kita nari yuk. Yes. Untuk Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan. Yeay. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan. Mari kita angkat tangannya. Puji
Tuhan, apabila sebentar kami ingin menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Tuhan, bawa kami Tuhan ke dalam kedalaman-Mu Tuhan. Oh, shikira shantara, shikira shantara. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Sing yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nyanyikan ambilku. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo adik-adik, welcome back to our third online service of Little Disciples. Wah, udah gak kerasa ya, udah ketiga kalinya kita online service bareng-bareng. Kakak udah kangen banget sama kalian, mau ngobrol lagi sama kalian. Nah, kakak sekarang punya kabar gembira buat kalian semua. Kita punya sistem poin. Kalian bisa meraih poin dari rumah. Gimana tuh kak caranya? Aku nggak tahu. Kakak punya 4 cara kalian bisa meraih poin. Pertama, kalian bisa meraih poin lewat absen online. Absen online itu gimana kak? Kalian tinggal komen di YouTube video yang ada yang di post. Nah, poin kalian waktu kalian komen lagi live dan setelah live itu akan berbeda. Akan lebih banyak ketika kalian absen waktu lagi live. Sudah jelas ya? Yang kedua, kalian bisa meraih poin lewat kuis yang Koko Vicky kasih setiap minggu. Kalian tinggal mengikuti peraturan yang Koko Vicky kasih dan kalian akan mendapat poin secara otomatis kalau kalian melakukan dengan baik. Ketiga, kalian bisa meraih poin lewat ayat hafalan. Ayat hafalan yang diberi setiap minggu, kalian tinggal rekam, kalian minta papa mama rekam kalian lagi ngomong ayat hafalannya, habis itu kalian kirim ke nomor WhatsApp yang di bawah ini. Nah, yang keempat dan terakhir, kalian bisa meraih poin lewat catatan firman. Wah, asik banget ya. Jadi, setiap minggu kalian akan mencatat firman Tuhan yang kalian dapat dan kalian tinggal kirim kertasnya. Make sure ada nama kalian di kertasnya, kalian kirim ke nomor WhatsApp yang di bawah yang sama juga. Oke. Sebentar lagi kita akan mulai mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan alat tulis, buku catatan, dan Alkitab kita supaya kita bisa mencatat semua hal yang kita dapat hari ini. Dan enjoy your service. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini saya mau bercerita mengenai satu orang tokoh Alkitab yang bernama Simson. Adik-adik siap untuk dengarkan? Mulai ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Orang Israel tidak menyukai orang Filistin. Filistin menindas orang Israel. Orang Filistin jahat dan kejam. Mereka sering menyerbu tempat Israel
dan mencuri barang milik orang Israel. Mereka membuat setiap orang Israel menjadi ketakutan dan sangat miskin. Tapi Bapa di sorga tetap mengasihi orang Israel. Dan Tuhan mempunyai suatu rencana untuk menyelamatkan mereka. Dan rencananya ada di seorang yang bernama Simson. Dia akan bertumbuh dan menjadi seorang hakim yang kuat yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Di tanah Israel tinggallah seorang laki-laki bernama Manoah. Dia dan istrinya tidak mempunyai anak. Suatu hari malaikat Tuhan datang kepada istri Manoah. Engkau akan mempunyai seorang anak yang istimewa. Dia berkata kepada suaminya tentang berita yang hebat itu. Manoah berdoa, "Oh Tuhanku, datanglah pula kepada kami dan mengajari kami apa yang harus kami perbuat kepada anak kami yang akan lahir itu." Malaikat berkata kepada Manoah bahwa anak yang akan dilahirkan itu tidak boleh dicukur, tidak boleh minum minuman yang memabukkan, dan tidak boleh makan makanan yang diharamkan. Allah telah memilih dia untuk menjadi hakim. Dia harus memimpin Israel. Sebenarnya umat Tuhan membutuhkan pertolongan. Mereka meninggalkan Tuhan dan kemudian diganggu oleh musuh-musuh mereka, orang-orang Filistin. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu sudah menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Simson menjadi sangat kuat. Dalam perjalanan ke Timnah, tiba-tiba seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Dan Simson membunuh singa tersebut dengan tangannya. Dan kemudian Simson melanjutkan perjalanannya untuk menemui seorang perempuan yang akan menjadi istrinya. Dan kemudian perempuan dari Timnah ini menjadi istrinya. Simson mengadakan perjamuan dan ada 30 orang kawan orang Filistin yang menemani dia. Simson memberi teka-teki kepada mereka. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Mereka tidak bisa menebak teka-teki itu. Tetapi istri baru Simson, seorang Filistin, membujuk Simson memberitahukan kepadanya. Akhirnya Simson memberitahukan jawabannya kepada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan kepada teman-temannya. Hal ini membuat Simson sangat marah. Simson menjadi lebih marah lagi saat orang Filistin itu memberikan istrinya kepada teman baiknya. Simson merencanakan pembalasan dendam. Tetapi bagaimana caranya? Pertama, Simson menangkap 300 anjing hutan, kemudian mengikat ekor mereka bersama-sama, dua-dua, dan menaruh sebuah obor di antara mereka. Kemudian Simson melepaskan anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum milik orang Filistin. Sekarang orang Filistin ingin membalas dendam. Simson membiarkan dirinya ditangkap. Dia kemudian diikat dan diserahkan untuk dibunuh oleh orang Filistin. Tetapi Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Dia memutuskan talinya, mengambil rahang keledai yang masih baru dan membunuh 1000 musuh. Kelompok orang Filistin mencari Simson.
Suatu malam, mereka menjebak dia di dalam kota dan mengunci gerbangnya. Tapi Simson berjalan keluar, memanggul gerbang kota itu pada bahunya. Kemudian Simson jatuh cinta kepada Delila, perempuan Filistin. Delila terus membujuk Simson, mengatakan rahasia kekuatannya. Simson mengatakan, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Dan mendengar itu raja-raja kota Filistin membawakan 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada Delila, dan dia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Lalu Delila berteriak, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali busur itu dengan mudah dan tidak ketahuan di mana titik kelemahannya. Lalu Delila terus mencoba membujuk Simson. Lalu Simson berkata, "Jika aku diikat dengan tali baru yang belum pernah terpakai, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi orang biasa." Kemudian Delila mengambil tali baru dan mengikat Simson. Lalu Delila berteriak, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tapi tali-tali itu diputus Simson dengan mudah seperti benang saja. Delila walaupun gagal terus membujuk Simson. Lalu Simson berkata kepada Delila, "Kalau engkau menenun ke7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu Delila berteriak, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Dan ketika ia terjaga dari tidurnya, disentakkannya, lepaslah patok tenunannya dan lungsin itu. Delila terus merengek-rengek ke Simson dan terus mendesak-desak dia. Akhirnya Simson menceritakan ke Delila, kepalanya tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya dia adalah seorang nasir Allah. Kalau kepalanya dicukur, maka kekuatannya akan lenyap dan aku menjadi lemah. Sesudah itu dibujuknya lah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang untuk mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Kekuatan Simson sudah lenyap. Orang-orang Filistin menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaan di penjara adalah menggiling. Rambutnya mulai tumbuh. Orang Filistin mengadakan pesta. Mereka mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, yang telah memberikan Simson ke dalam tangan mereka. Mereka minum dan bersukaria dalam rumah Dagon. Kemudian mereka memanggil Simson untuk menghibur mereka. Seorang anak laki-laki membawa Simson dan membiarkan dia bersandar pada tiang yang menyangga gedung itu. Dalam gedung itu ada 3.000 orang Filistin di soto gedung, dan lebih banyak lagi yang ada dalam gedung. Mereka semua menertawakan Simson. Lalu Simson berdoa dan berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku." Tuhan memberikan kekuatan lagi kepada Simson untuk melakukan hal yang mustahil.
Simpson mendorong tiang yang berat itu dengan sekuat tenaga. Gedung Dagon bergerak roboh, membunuh ribuan orang Filistin dan Simpson sendiri. Oke, adik-adik, dari cerita Simpson, apa yang kita dapat simpulkan? Simpson tidak taat. Simpson melakukan banyak kesalahan. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Buktinya ketika Simpson berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan kekuatan kepada Simpson, sehingga tembok Dagon, orang Filistin, rubuh dan menewaskan ribuan orang. Dan Simpson sendiri juga tewas saat itu. Demikian juga Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tahu bahwa kita telah banyak berbuat hal yang buruk yang disebut dosa. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tidak mau kita binasa. Sehingga Tuhan mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalam hatimu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Adik-adik, jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Tuhan. Yuk, mari sama-sama ikutin. Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Masuklah ke dalam hatiku agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suatu hari ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang yang dijanjikan Allah untuk memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Siapakah nama ayah Simpson? Apakah dia Monah, Manoah, atau Noah? Dan inilah anak laki-laki yang dijanjikan Tuhan itu. Namanya Simpson. Tuhan membuat Simpson sangat kuat dan semakin kuat. Simpson sanggup mengangkat beban-beban berat seperti pohon, juga gerbang besi. Wah, sesudah itu Simpson menikahi seorang wanita dari lembah Sorek.
Namanya adalah Delila. Delila adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya yang indah dan senyumnya yang manis. Siapakah nama istri Simson? Apakah dia Delima? Atau Delila? Atau Delia? Suatu hari, datanglah raja dari Filistin kepada Delila dan berkata, "Delila, coba bujuk Simson dan cari tahu di manakah letak kekuatannya dan dengan apa kami dapat mengalahkannya dan mengikat dia. Jika kamu berhasil, maka kamu akan mendapatkan 1.100 uang perak." Berapakah jumlah uang yang dijanjikan oleh Raja Filistin kepada Delila jika Delila berhasil menemukan rahasia kekuatan Simson? Apakah itu 1.500 perak? Atau 1.100 perak? Atau 1.000 perak? Setelah Delila mendengar perintah raja-raja dari Filistin, Delila pun berusaha untuk membujuk Simson. Setelah 3 kali Delila mencoba membujuk Simson, akhirnya Simson pun menceritakan rahasia kekuatannya kepada Delila. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang yang dijanjikan Allah. Berapa kali Delila gagal mencoba membujuk Simson? Apakah itu 1 kali? Atau 3 kali? Atau 2 kali? Kemudian, ketika Simson sedang tertidur, Delila pun memanggil seseorang dan menyuruhnya untuk mencukur rambut Simson. Dan akhirnya mereka pun mencukur rambut Simson. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatan Simson telah lenyap. Dan di situ Simson dibelenggu dengan erat. Simson berusaha untuk melepaskan diri, tetapi ia tidak mampu karena Simson telah kehilangan kekuatannya. Lalu Simson dimasukkan ke penjara. Orang-orang Filistin membuat mata Simson menjadi buta dan menahannya di dalam penjara. Di dalam penjara, Simson mengalami banyak sekali penganiayaan dan pekerjaannya ialah menggiling. Simson telah kehilangan kekuatannya. Ia lemah tak berdaya. Simson menyadari bahwa dirinya telah bersalah terhadap Tuhan. Lalu Simson berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan 1 pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Allah kita Allah yang setia. Allah selalu mau mendengar doa kita." Allah menjawab doa Simson dan memberikannya kekuatan kembali. Hai adik-adik, kembali lagi sama Kakak Naomi. Hari ini kita ayat hafalan bareng yuk sama kakak. Ayat hafalan hari ini kayak kayak gimana ya? Ayat hafalan kita hari ini Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bunyinya gimana sih Kak? Bunyinya begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, sekarang kita hafalin bareng-bareng yuk sama kakak. Ikutin kakak ya. Efesus 6
haruslah demikian. Oke, ulang lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Oke. Next. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Oke, ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, dari hormatilah ya. Dari ayat kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Oke, ayat terakhir ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, sekarang kita ulang dari paling awal. Oke. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Terakhir, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yeay! Udah bisa ya adik-adik? Oke, bye-bye! Hai Little Disciples, terberkati banget ya sama firman hari ini pastinya. Nah, Kak Grace mau ingetin nih beberapa hal. Kita akan adain yang namanya kupon virtual. Yeay! Seneng banget dong ya dapet kupon. Nah, untuk dapat kupon caranya gampang banget nih. Yang satu, hayo adik-adik inget nggak tadi? Catat firman Tuhan hari ini. Nah, kalau adik-adik lewat dan belum catat, bisa dinonton ulang dan dicatat. Yang kedua, adik-adik bisa ikut menjawab kuisnya. Nah, nanti kalau kuisnya sudah dijawab, bisa minta tolong papa mama untuk foto dan kirim ke nomor WhatsApp yang tadi sudah diumumin. Nah, adik-adik berikutnya, adik-adik juga bisa ikutin ayat hafalan. Nanti minta papa mama untuk ngerekamin adik-adik lagi ayat hafalan ya, dan dikirim ke nomor WhatsApp yang sama. Nah, yang terakhir nih, Kak Grace mau umumin nih, diperhatikan ya adik-adik, kita akan adain yang namanya absen online. Nah, absen online gimana sih caranya? Adik-adik harus pantauin terus live premiernya di YouTube NLK ya. Nah, nanti pas live premier 10 menit pertama adik-adik komen di live section. Nah, kalau adik-adik komen di live section untuk 10 menit pertama, adik-adik akan dapat 3 kupon. Lalu setelah 10 menit pertama itu lewat, adik-adik akan mendapati 2 kupon selama masih ada di live. Nah, kalau misalnya adik-adik lewat live-nya gimana? Jangan khawatir, masih bisa absen kok.
komen aja di comment section ya, jangan di live karena udah nggak bisa di live. Jadi adik-adik komen di section komen ya, section komen video ini. Nanti adik-adik akan mendapati 1 kupon. Nah, makanya ya adik-adik jangan lupa untuk pantauin terus live premiere Little Disciples karena lebih asik juga kalau nonton bareng teman-teman yang lain. Alright adik-adik, see you next week and God bless you. Bye-bye.